Baik, selamat pagi anak-anak kelas 5 A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Ya, walaupun situasi pandemi yang belum juga berakhir sehingga membuat kita kembali melaksanakan pembelajaran secara online. Tapi Bapak harap dan yakini bahwa anak-anak tetap siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan eh, masuk dalam video pembelajaran matematika dengan materi volume bangun ruang. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita sebelum memulai akan pembelajaran kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa supaya apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, dalam materi volume bangun ruang ini kita akan belajar beberapa bagian-bagian atau sub-sub materinya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu ada mengukur isi dengan satuan tidak baku. Kemudian ada menghitung volume dengan menggunakan kubus satuan, di mana itu kita akan menghitung volume kubus dengan menggunakan kubus satuan, dan juga menghitung volume balok dengan menggunakan kubus satuan. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung volume bangun ruang dengan menggunakan rumus, di mana situ kita akan menghitung volume kubus, balok, prisma segitiga, tabung, limas, kerucut. Nah, untuk hari ini kita akan secara khusus belajar tentang yang pertama menghitung volume dengan menggunakan kubus satuan, yaitu ada kubus dan balok. Kemudian kita akan belajar tentang menghitung volume bangun ruang dengan rumus. Kita akan menghitung volume dari kubus, balok, dan prisma. Sementara untuk tabung, limas, dan kerucut akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Oke, kita langsung saja pada penjelasan materinya. Yang pertama, menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan. Nah, untuk menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah kubus yang terdiri dari banyak kubus satuan. Nah, ini. Jadi satu kubus itu dikatakan kubus satuan. Jadi dari begitu banyak kubus satuan ini yang membentuk satu buah kubus. Nah, sekarang kita akan menghitung isi atau volume dari eh, kubus ini. Dia terdiri dari berapa banyak kubus satuan. Nah, cara untuk menghitungnya, nah, anak-anak bisa perhatikan tiga anak panah ini dengan keterangannya itu ada 5 kubus satuan, 5 kubus satuan, dan yang bagian depan ada 5 kubus satuan. Nah, anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Nah, volume kubus menggunakan kubus satuan adalah deret kubus satuan ke samping kali deret kubus satuan ke belakang kali deret kubus satuan ke atas. Nah, mana yang disebut deret kubus satuan ke samping, mana yang disebut deret kubus satuan ke belakang, dan mana deret kubus satuan ke atas. Nah, untuk deret kubus satuan ke samping itu adalah ini. Ya, ini yang dikatakan deret kubus satuan ke samping, yaitu kubus satuan yang berada di bagian baris bawah bagian depan. Kemudian ada deret kubus satuan ke belakang, itu yang ini. Kemudian ada deret kubus satuan ke atas, itu yang ini. Nah, kita tinggal menghitung saja. Di deret kubus satuan ke samping itu ada berapa? Kita lihat ada 5. Ada 5 kubus satuan. Kemudian deret kubus satuan ke belakang itu ada 5 kubus satuan. Dan
deret kubus satuan ke atas itu ada 5 kubus satuan. Nah, kenapa kubus satuannya itu memiliki jumlah yang sama? Karena salah satu ciri dari bangun ruang kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama. Sehingga untuk menghitung volume sebuah kubus itu jumlah kubus satuannya itu pasti sama. Sehingga 5 kubus satuan dikali 5 kubus satuan kali 5 kubus satuan sama dengan 125. Nah, jadi volume kubus tersebut adalah 125 kubus satuan. Jadi bangun ruang kubus ini dia terdiri dari 125 kubus satuan. Jadi anak-anak tidak perlu menghitung satu-satu, tetapi langsung menggunakan rumus ini. Dengan begitu anak-anak dapat mengetahui sebuah kubus itu terdiri dari beberapa kubus satuan. Nah, itu tentang kubus. Sekarang yang berikut, menghitung volume balok menggunakan kubus satuan. Nah, ini untuk menghitung volume balok menggunakan kubus satuan, perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Kalau tadi untuk deret bagian depan, samping, dan belakang pada kubus itu memiliki jumlah yang sama. Kalau pada balok, dia tidak memiliki jumlah yang sama. Dia akan berbeda. Deret ke samping itu memiliki jumlah yang berbeda, ke belakang berbeda, dan ke atas itu berbeda. Kalau pada kubus, jumlahnya harus sama. Nah, di sini kita bisa lihat untuk deret kubus satuan ke atas itu ada 3 kubus satuan. Kemudian untuk deret kubus satuan ke belakang itu ada 4 kubus satuan. Dan deret kubus satuan ke samping ada 6 kubus satuan. Nah, volume balok menggunakan kubus satuan adalah sama seperti tadi. Rumusnya masih sama. Nah, sehingga kita bisa langsung kalikan 6 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 72. Jadi volume balok tersebut adalah 72 kubus satuan. Ya. Oke, kita lanjut menghitung volume bangun ruang dengan rumus. Yang pertama ada kubus. Nah, ini ada sebuah gambar kubus dengan rusuk-rusuknya. Ya. Jadi untuk bangun ruang kubus itu memiliki 12 rusuk. Nah, salah satu ciri dari bangun ruang kubus adalah setiap rusuk memiliki panjang atau ukuran yang sama. Ya. Jadi salah satu ciri dari bangun ruang kubus itu setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Nah, sehingga volume kubus dapat dirumuskan rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi rumus volume kubus, rusuk itu kita bisa menggunakan huruf R. R kali R kali R sama dengan R pangkat 3 atau R kuadrat. Ingat, ini R pangkat 3, bukan 3R atau R3, tetapi R pangkat 3. Artinya R dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi anak-anak jangan salah paham. Nah, kita akan masuk pada contoh soal. Disajikan sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Nah, diketahui panjang rusuk 6 cm. Nah, rumusnya tadi adalah R pangkat 3, sehingga 6 cm dipangkatkan 3 menjadi 6 cm kali 6 cm kali 6 cm sama dengan 216 cm kubik. Jadi, untuk volume kubus tersebut adalah 216 cm kubik. Ingat, untuk volume itu satuannya kubik.
Yang berikut balok. Nah, disajikan sebuah balok. Nah, kalau tadi pada bangun ruang kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama sehingga hanya menggunakan huruf R. Kalau pada balok itu panjang rusuknya tidak sama panjang. Nah, balok mempunyai rusuk-rusuk yang merupakan panjang atau P, kemudian lebar atau L, ini L kecil, dan tinggi atau T. Sehingga rumus dari volume, minta maaf, ini sebenarnya balok, adalah P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Di sini sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 7 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume balok tersebut. Nah, tadi rumusnya adalah P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 10 cm kali lebar 5 cm kali 7, tinggi 7 cm sama dengan 350 cm kubik. Jadi, volume balok di samping ini adalah 350 cm kubik. Jadi ini gambar balok ya. Ada kesalahan dalam penulisan di sini dalam pengeditan sehingga tertulis kubus, tapi itu sebenarnya balok. Yang berikut prisma segitiga. Nah, ini gambar prisma segitiga di mana memiliki sisi A, B, C, dan juga T yaitu tinggi. Nah, sisi A, B, dan C ini merupakan sisi alas dari prisma segitiga yang berbentuk segitiga. Jadi kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, untuk menghitung volume prisma segitiga dapat dirumuskan luas alas kali tinggi. Nah, luas alas di sini karena alasnya adalah segitiga, jadi kita menggunakan luas segitiga kali tinggi. Nah, jadi rumus prisma segitiga adalah 1/2 kali A kali B, ini 1/2 kali A kali B dikali T yaitu tingginya, sehingga menjadi A kali B/2 kali T. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal. Ya. Sebuah prisma segitiga memiliki ukuran seperti gambar di samping. Nah, ini. Sisi A memiliki panjang 5 cm, sisi B 6 cm, dan tingginya 8 cm. Oke. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, ini. Nah, rumus volume prisma segitiga adalah A kali B/2 kali T. Nah, A tadi adalah 5 cm, B 6 cm, T atau tinggi 8 cm, sehingga volume prisma segitiga sama dengan 5 cm kali 6 cm per 2 dikali 8 cm. Nah, 5 kali 6 sama dengan 30 cm pangkat 2 per 2 kali 8 cm. Nah, 30 cm persegi dibagi 2 sama dengan 15 cm persegi kali 8 cm sama dengan 120 cm kubik. Jadi, volume dari prisma segitiga di samping adalah 120 cm kubik. Ya. Oke, kita langsung masuk pada latihan soal. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Hitunglah volume kubus dan balok di bawah ini dengan menggunakan kubus satuan. Ingat, soal nomor 1 menghitung volume kubus dan balok menggunakan kubus satuan. Nah, ini ada balok, ada kubus. Kemudian nomor 2, hitunglah volume bangun ruang berikut, kubus, balok, dan prisma segitiga dengan menggunakan rumus. Nah, ini ada gambar kubus dengan panjang rusuk 8 cm.
Kemudian ada gambar balok dengan panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 12 cm. Kemudian ada prisma segitiga dengan sisi A 7 cm, sisi B 9 cm, dan tinggi 15 cm. Jadi anak-anak harus mengerjakan soal nomor 2 ini dengan menggunakan rumus yang telah Pak sampaikan tadi. Nah, jadi karena kita sudah masuk dalam latihan soal sehingga silakan anak-anak mengerjakannya. Namun sebelum anak-anak mengerjakan, kita sama-sama mengakhiri video pembelajaran ini. Pak mengucapkan terima kasih untuk anak-anak sudah mau menonton video ini. Jika ada masukan atau saran terkait dengan video pembelajaran ini, anak-anak bisa langsung menulisnya di kolom komentar di video ini di channel YouTube-nya Pak. Jadi yang mau komentar silakan Pak membuka kolom komentar di situ. Silakan, ada yang perlu dikoreksi dari video ini, ada yang perlu untuk ditambahkan, anak-anak bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, karena kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita harus akhiri juga dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Pak selalu ingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan karena situasi pandemi ini belum berakhir, COVID masih ada di sekitar kita. Ditambah lagi dengan cuaca akhir-akhir ini yang membuat kondisi tubuh dapat menurun sehingga mempermudah penyebaran virus. Jadi anak-anak diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tidak boleh begadang, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan setiap tugas yang diberikan, anak-anak mohon untuk dapat mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkannya di sekolah sesuai dengan kesepakatan wali kelas. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.